Halo guys, selamat datang di Bising Channel dan kembali lagi di plot drama Korea Good Job. Melanjutkan episode sebelumnya, pada saat Sunwoo terbangun karena Sera memeluk dirinya itu bersamaan dengan ponsel Sunwoo yang berdering. Mereka berdua pun sama-sama ingin mengambil ponsel tersebut. Ternyata itu adalah telepon dari kepala sekretaris Hong. Pada saat yang bersamaan, Sera pun tersadar bahwa wajahnya sedang berada tepat di atas wajah Sunwoo dan membuat ia seketika langsung berteriak. Lalu Sera pun langsung beranjak dari tempat tidur itu dan memastikan bahwa semalam tidak ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Kemudian mereka berdua berangkat ke kantor bersama melalui ruangan rahasia. Sunwoo pun mengantar Sera sampai keluar ruangan dan memastikan bahwa situasi aman. Namun tanpa disadari, kepala sekretaris Hong melihat mereka berdua karena ia berada tepat di belakang Sunwoo sampai membuat Sunwoo terkejut. Pada saat yang bersamaan, kepala sekretaris Hong memberikan sebuah informasi bahwa ada berita yang mengejutkan mengenai penggelapan dana yang dilakukan oleh Kang. Dan berita tersebut diunggah oleh perusahaannya sendiri. Sunwoo pun terkejut ketika mengetahui hal tersebut. Ia pun langsung meminta kepada Jinmo untuk menceritahu mengenai keberadaan kepala Kim. Karena ialah yang biasanya mengunggah apapun tentang perusahaan. Sunwoo tidak hanya meminta Jinmo untuk menceritahu mengenai kepala Kim, namun ia juga meminta Sera untuk mencari tahu apakah ada petunjuk di ruangan Kang. Di sisi lain, Sunwoo melihat rekaman CCTV untuk mengetahui apakah kemarin kepala Kim berada di perusahaan. Dan pada hari itu, kepala Kim masih berada di perusahaan. Pada scene yang berbeda, Kang sedang melihat riwayat kerja Sera dan ia akhirnya mengetahui bahwa Sera adalah perempuan yang sama seperti di klub malam itu. Di saat yang bersamaan, Sunwoo langsung menghubungi Sera untuk memberitahu bahwa Kang sudah mengetahui siapa dirinya. Dan Sunwoo meminta Sera untuk segera meninggalkan ruangan kerjanya. Benar saja, Kang sedang mencari dan mengejar dirinya. Namun Sera terselamatkan karena Sunwoo datang di saat yang tepat untuk menolongnya. Dengan memasukkan Sera ke dalam tong sampah pada misi kali ini, Sunwoo menyamar menjadi cleaning service. Begitu juga dengan Sera. Mereka menjalankan misi ini untuk mencari tahu keberadaan kepala Kim dan tentang kebenaran berita yang diunggah tersebut. Pada sini berbeda, Kang mengkhawatirkan mengenai berita yang beredar itu dan ia berpikir bahwa apa yang dilakukan kepala Kim disebabkan oleh dirinya yang pernah menganiaya kepala Kim. Di sisi lain, Sunwoo dan Sera sedang berada di ruangan karyawan. Di sana, Sunwoo langsung memeriksa meja kerja kepala Kim dan memindahkan semua data yang ada di komputernya. Tidak berselang lama, sekretaris Kim juga datang ke ruangan tersebut untuk mencari tahu tentang kepala Kim. Sunwoo dan Sera pun bersembunyi di suatu ruangan. Di sana mereka mengintip gerak-gerik sekretaris Kim dan membicarakan mengenai kejanggalan yang mereka dapatkan tentang kepala Kim. Lalu mereka pun menyimpulkan bahwa ada orang lain di balik kejadian ini. Di sisi lain, Jinmo juga tidak menemukan hal yang mencurigakan di data komputer kepala Kim dan di rekaman CCTV perusahaan. Semua berjalan normal seperti tidak terjadi apa-apa. Pada scene berbeda, sekretaris Kim memberikan saran bahwa unggahan berita itu harus diberitahukan kepada wakil ketua karena lama-kelamaan wakil ketua pasti akan mengetahuinya. Namun Kang marah karena ia tidak ingin masalah ini sampai diketahui ayahnya, yaitu wakil ketua. Dan ia ingin membereskan masalah ini sendiri. Ketika sekretaris Kim meninggal, Kang yang masih dalam keadaan marah melempar sesuatu sampai mengenai kamera tersembunyi yang ada di ruangan tersebut dan membuat kamera itu sedikit lagi akan terjatuh. Hal tersebut diketahui oleh Jinmo. Ia pun langsung segera menghubungi Sunwoo dan Sera, namun tidak ada respon dari mereka berdua. Maka dari itu ialah yang harus turun tangan memperbaiki kamera tersembunyi itu. Karena jangan sampai kamera tersebut diketahui oleh Kang.
Di sisi lain, Sunwoo dan Sera berada di tempat peristirahatan para petugas cleaning service. Di sana, Sunwoo melihat bahwa tempat tersebut sebenarnya tidak layak disebut sebagai tempat istirahat. Pada saat itu, ada beberapa petugas yang mengatakan bahwa ternyata di perusahaannya sering terjadi pelecehan seksual yang tidak diketahui siapapun. Scene pun berpindah. Di perusahaan, Jinmo sedang menjalankan tugas. Namun hal tersebut dilihat oleh Nahi. Karena Nahi sedang mengantarkan kue di perusahaan tersebut. Tetapi tak disangka pada saat Jinmo sedang berada di ruangan Kang, Sekretaris Kim juga berada di luar ruangan tersebut. Dan pada saat itu juga Nahi datang untuk membantu Jinmo keluar dari ruangan tersebut dengan berpura-pura mengantarkan beberapa minuman lalu menjatuhkannya ke lantai. Pada scene yang berbeda, Sunwoo berada di ruangan yang sedang disiapkan untuk rapat, dan Sera berada di ruangan istirahat para karyawan. Di sana, Sera mendengar bahwa Kepala Kim sering mengganggu salah satu karyawannya, dan karyawannya tersebut adalah Lee Yoon. Di sisi lain, Kang sedang mencari keberadaan Sera dan akhirnya Kang menemukan keberadaan Sera. Ia pun langsung mengejarnya sampai ke dalam toilet wanita. Lagi-lagi, Sunwoo selalu datang di saat yang tepat untuk menolong Sera. Akhirnya, Sunwoo pun mengurung Kang di toilet tersebut. Di sisi lain, Sunwoo dan Sera mengubah kembali tampilan mereka, lalu mereka berdua pun masuk ke dalam ruang rapat. Di sana, Sunwoo mengumumkan bahwa rapat pada hari itu akan dibatalkan. Namun, di saat para petugas lainnya keluar dari ruangan tersebut, ada satu orang yang mencurigakan dan Sera pun langsung menghentikannya. Dan benar saja orang tersebut adalah manajer Jung. Ternyata berita yang diunggah tersebut adalah ulah dari manajer Jung. Karena ia mempunyai dendam pada Kepala Kim sebab Kepala Kim sudah melakukan pelecehan seksual pada salah satu stafnya yaitu Lee Yoon. Tidak hanya itu, manajer Jung juga mengetahui bahwa Kepala Kim yang menyimpan rahasia mengenai penggelapan dana yang dilakukan oleh Kang. Setelah Sunwoo mendengar semua itu, ia mempersilahkan manajer Jung dan kedua karyawan itu untuk melanjutkan pekerjaan mereka dengan kebahagiaan dan rasa aman. Pada scene yang berbeda, Kang masih terkurung di toilet dengan kedua tangan terikat dan kepala yang tertutup boneka. Setelah ia berhasil keluar dari toilet itu, ia pun bertemu dengan Sekretaris Kim dan Sekretaris Kim mengatakan bahwa Sunwoo sudah berhasil menemukan keberadaan Kepala Kim. Di sisi lain, Kepala Kim sudah menjalani pemeriksaan dan pihak kepolisian pun datang untuk membawanya. Di luar ruangan pemeriksaan, ia bertemu dengan Sekretaris Kim untuk meminta pertolongan. Tapi betapa teganya Sekretaris Kim karena ia sama sekali tidak membantu Kepala Kim dan malah membiarkan Kepala Kim dibawa oleh pihak kepolisian. Scene pun berpindah. Betapa mengejutkannya bahwa Kang sudah bertemu langsung dengan Sera. Namun di saat yang bersamaan Sunwoo juga berada di sana. Maka Sunwoo pun langsung mengajak Kang untuk membicarakan sesuatu hal. Di ruangan tersebut Sunwoo menanyakan perihal kalung yang ditemukan di villa tempat tinggalnya. Tetapi Kang tidak mengetahui dari mana asal kalung itu dan mengapa kalung itu bisa berada di villa tempat tinggalnya. Di sisi lain, Sunwoo dan Sera sedang makan bersama. Di saat mereka berdua saling bercerita mengenai kehidupannya masing-masing, sampai membuat Sunwoo merasa sedih karena mengingat kejadian yang dialami ibunya. Namun ia juga tetap harus menjalankan hidup walaupun ia kehilangan orang-orang yang berarti dalam hidupnya. Di sisi lain, Kang bertemu dengan ayahnya. Pada saat itu, ia menanyakan apakah ayahnya mengetahui perihal kalung yang selalu ditanyakan oleh Sunwoo karena kalung tersebut ditemukan di villa mereka. Scene pun berpindah. Setelah Sunwoo dan Sera selesai makan bersama, Sunwoo mengantarkan Sera pulang ke rumah. Namun ketika sampai di depan rumah Sera, Sunwoo melihat ada segerombolan orang yang sedang memperhatikan mereka. Maka Sunwoo pun langsung bergegas meninggalkan Sera. Ternyata orang-orang tersebut sedang mengincar dirinya. Pada saat itu terjadilah perkelahian antara Sunwoo dengan segerombolan orang itu sampai membuat Sunwoo terluka yang disebabkan oleh tusukan di perutnya. Sera pun melihat hal tersebut dan ia langsung berlari menemui Sunwoo.
Sera yang melihat Sunwoo terluka itu pun langsung berlari menghampiri Sunwoo. Namun pada saat Sera berlari di tempat kejadian, Sunwoo sudah tidak ada di sana. Ternyata Sunwoo sudah dibawa oleh para penjahat tersebut. Tanpa berpikir lama, Sera pun langsung menaiki taksi untuk mengikuti mobil yang membawa Sunwoo. Di sisi lain, Jinmo sedang bersama Nahi di ruangan kerja Jinmo. Di sana, Nahi meminta Jinmo untuk mencoba roti yang baru ia buat dan memberikan komentar mengenai roti tersebut. Namun di tengah-tengah mereka yang sedang asyik bersenda gurau, Jinmo mendapatkan telepon dari Sera dan betapa mengejutkannya. 납치요? 선우가요? Sera memberi kabar bahwa Sunwoo diculik. Maka Jinmo dan Nahi pun langsung bergegas menyusul Sera. Tetapi kali ini Nahi yang menyetir mobil. Ia pun menunjukkan skill menyetirnya sampai membuat Jinmo terheran-heran. Di saat yang bersamaan, Sunwoo menghubungi Jinmo untuk memberitahukan kondisi ia saat ini. Namun Sunwoo hanya bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Jinmo dengan isyarat ketukan jari tangannya. Jinmo, Nahi, dan Sera pun terus mengikuti kemana arah mobil yang membawa Sunwoo pergi. Dan pada saat itu, Sera lah yang lebih dulu sampai di tempat persembunyian para penjahat yang menculik Sunwoo. Namun, Sera tidak tahu harus berbuat apa. Di sana, Sera menghubungi Jinmo untuk menanyakan apa yang harus ia lakukan. Dan ketika ia memberitahukan keberadaan dirinya, ponsel Sera malah mati yang membuat dirinya hanya bisa berdiam diri di tempat tersebut. Lalu, Jinmo pun terus melacak keberadaan Sunwoo. Di sisi lain, ternyata penjahat tersebut adalah orang suruhan Kang. Namun sebenarnya Kang hanya ingin memberikan pelajaran saja kepada Sunwoo. Tetapi para penjahat tersebut malah menculik Sunwoo. Dan hal itu membuat dirinya sangat marah. 뭐? 은선을 데리고 있어? Tak hanya Kang tetapi ayahnya juga marah. Karena jika para penjahat tersebut sampai membuat kesalahan, maka mereka semua berada dalam bahaya. Lalu wakil ketua memanggil sekretaris Kim untuk mengawasi dan memastikan bahwa semuanya akan beres. Pada scene yang berbeda, para penjahat itu masih memukul Sunwoo. Mereka pun bersikap seolah-olah semua keadaan akan aman dan mereka akan mendapatkan biaya atas apa yang sudah mereka lakukan. 말이 짧으시네. Tak hanya itu, mereka malah akan memasukkan Sunwoo ke dalam bak yang berisikan air. Namun di saat yang bersamaan, Jinmo, Nahi, dan Sera sudah membuat rencana untuk menyelamatkan Sunwoo. Mereka pun sudah berganti pakaian dengan dilengkapi alat untuk mengalahkan para penjahat tersebut. Di sisi lain, Sunwoo sudah berada di dalam bak yang berisikan air. Namun dengan kepintarannya, ia mengulur waktu dengan bernegosiasi kepada para penjahat itu. Ia akan memberikan 5 miliar won kepada para penjahat itu jika mereka mau melepaskan dirinya. Tetapi di saat mereka sudah hampir menyetujui negosiasi tersebut, datang sebuah truk yang di dalamnya ada Jinmo, Nahi, dan Sera. Mereka pun menjalankan misinya masing-masing untuk mengalahkan para penjahat itu. Dan akhirnya Jinmo mengeluarkan Sunwoo dari bak air tersebut. Lalu Sera membawa Sunwoo untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi para penjahat itu masih terus mengejar Sunwoo dan Sera sampai ke tengah hutan. Di sana Sunwoo meminta Sera untuk pergi karena Sunwoo lebih mengkhawatirkan keselamatan Sera. Kemudian Sunwoo kembali menyerang para penjahat sampai akhirnya ia bisa kabur dari mereka semua. Namun ketika Sunwoo berlari, ia malah terpleset yang membuat dirinya jatuh ke jurang. Di saat yang bersamaan, pihak kepolisian pun datang. Karena hal tersebut, para penjahat itu tidak lagi mengejar Sunwoo. Sera yang mengetahui Sunwoo terjatuh ke jurang membuat dirinya menjadi sangat khawatir. Dan ia langsung turun ke bawah untuk mencari keberadaan Sunwoo. Tidak hanya Sera, namun pihak kepolisian juga membantu mencari Sunwoo. Namun karena kondisi yang sudah larut malam dan daerah tersebut rawan longsor, maka pencarian pun dihentikan. Keesokan harinya, Sera kembali ke hutan tersebut untuk mencari Sunwoo. Sesampainya di sana, ternyata para penjahat itu sudah duluan untuk mencari Sunwoo. Betapa terkejutnya ia karena ada seorang yang mendekap dirinya untuk bersembunyi di balik pohon. Dan ternyata orang tersebut adalah Sunwoo. Akhirnya mereka berdua pergi menaiki bus.
Di bus tersebut, Sera merasa sangat kesal kepada Sunwoo karena Sunwoo tidak memberikan kabar apapun dan sudah membuat dirinya menjadi sangat khawatir. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah. Dan rumah tersebut merupakan rumah yang dulu ditempati oleh keluarga Sunwoo. Di sisi lain, kepala sekretaris Hong sedang melihat berita di TV bahwa Sunwoo masih belum ditemukan, yang membuat dirinya menjadi merasa sangat sedih dan sangat kehilangan. Kemudian ia mencoba masuk ke dalam ruangan rahasia Sunwoo. Ia terkejut bahwa ternyata Sunwoo memiliki ruangan rahasia seperti itu. Tetapi tanpa disengaja, ia malah melihat Nahi dan Jinmo yang berada di ruangan rahasia itu sedang ingin berciuman. Lantas saja hal tersebut membuat kepala sekretaris Hong menjadi sangat marah. Sebab Sunwoo saja masih belum ditemukan keberadaannya, namun mereka berdua malah ingin melakukan hal tersebut di ruangan rahasia Sunwoo. Pada scene yang berbeda, Sunwoo dan Sera membersihkan rumah yang sementara akan mereka tempati. Namun Sunwoo malah menjahili Sera. Hal tersebut membuat mereka berdua terlihat sangat bahagia. Setelah mereka selesai membersihkan rumah, Sera melihat Sunwoo yang sedang mengobati luka-lukanya. Ia pun langsung merasa sangat khawatir dan membantu Sunwoo untuk mengobati luka tersebut. Tetapi pada saat hampir selesai, Sera berada sangat dekat dengan Sunwoo yang membuat Sunwoo berpikir bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Ternyata Sera melihat sebuah foto di bawah meja yang berada di situ. Di foto tersebut terdapat ibu Sunwoo dan juga dirinya serta teman-teman lain yang berada di panti asuhan. Pada saat itu, ibu Sunwoo menjadi seorang sukarelawan dan Sera memanggilnya sebagai Tante Malaikat. Karena hanya dialah yang percaya atas kemampuan yang ada pada Sera. Kemudian mereka pergi keluar rumah untuk membeli beberapa makanan dan pakaian untuk berbaur dengan kondisi di sana. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah. Di malam hari ketika Sera tidur, ia bermimpi buruk dan membuat dirinya menjadi sangat ketakutan. Lalu Sunwoo pun mencoba membangunkannya dan Sunwoo memberikan Sera segelas air agar ia menjadi lebih tenang. Kemudian Sera menceritakan bahwa ia sering sekali bermimpi buruk seperti itu. Setelah keadaan membaik, Sera pun ingin melanjutkan tidur, tetapi ia meminta Sunwoo untuk menemani dirinya sampai ia tertidur lelap. Akhirnya Sunwoo pun menemani dirinya, menggenggam tangannya sampai membuat mereka tertidur bersama di sofa hingga pagi hari. Keesokan harinya, Sera sudah bersiap untuk mengajak Sunwoo jalan-jalan dengan menaiki sepeda. Mereka pun duduk di pinggir sungai sambil bercerita mengenai kebaikan Tante Malaikat, penglihatan super Sera dan juga mimpi buruk Sera. Tetapi Sera tidak bisa mengingat dengan jelas bagaimana mimpi tersebut. Kemudian mereka memakan bekal yang mereka bawa. Setelah itu, Sunwoo mendapatkan pesan bahwa rapat Dewan Darurat akan dilaksanakan pada pukul 11. Informasi tersebut membuat mereka berdua langsung bergegas untuk kembali ke perusahaan dan memperlihatkan kenyataan sebenarnya bahwa dirinya masih hidup dan selamat. Di sisi lain, di perusahaan rapat pun dimulai. Beberapa dewan menyarankan wakil ketua untuk menjadi pengganti posisi Sunwoo sebagai ketua pimpinan perusahaan. Namun betapa terkejutnya mereka semua karena di saat yang bersamaan Sunwoo, Sera, dan kepala sekretaris Hong muncul di ruangan rapat tersebut. Jadi itulah pembahasan tentang plot drama Korea Good Job episode 7 dan 8. Sekaligus mengakhiri video kita kali ini. Dan tetap terus nantikan video dari Bising ke depannya. Jika ada saran dan masukan tentang drama apa saja yang bisa kita bahas, komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan pembahasan alur cerita kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. And see you guys in the next video.